Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Ansari R, NIM 2003 015 01103 dari kelas PJKRE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan materi tentang perencanaan promosi kesehatan. Baik, yang pertama, perencanaan promosi kesehatan sebagai suatu proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas masalah dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, dalam membuat perencanaan promosi kesehatan harus terdiri dari masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan. Kelompok ini harus bekerja sama dalam proses perencanaan promosi kesehatan sehingga dihasilkan program yang sesuai, efektif dalam biaya, dan kesinambungan. Perencanaan sebagai bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Perencanaan, 2. Implementasi, 3. Evaluasi. Ketiga fase tersebut akan mempengaruhi hasil perencanaan promosi kesehatan adalah suatu fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perencanaan dilaksanakan. Kesalahan-kesalahan sewaktu membuat perencanaan akan terlihat dalam proses implementasi. Demikian pula halnya dengan kekuatan dan kelemahan yang muncul selama periode implementasi merupakan refleksi dari suatu perencanaan. Fase evaluasi adalah suatu masa di mana dilakukan pengukuran hasil dari promosi kesehatan. Pada fase ini juga dilihat apakah perencanaan dan implementasi yang telah dilakukan dapat dilanjutkan. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk memantau efisiensi dari program kesehatan dan sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan. 1. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan, yaitu diagnosa masalah, menetapkan prioritas masalah. 2. Mengembangkan komponen promosi kesehatan, yaitu dibagi dalam golongan: menentukan tujuan promosi kesehatan, menentukan sasaran promosi kesehatan, menentukan isi promosi kesehatan, menentukan metode yang akan digunakan, menentukan media yang akan digunakan, menyusun rencana evaluasi, dan menyusun jadwal pelaksanaan. Diagnosis masalah. Green pada tahun 1980 telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang dikenal sebagai kerangka. Memberikan serial langkah yang menolong perencanaan untuk mengenal masalah mulai dari kebutuhan pendidikan sampai membangun program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, pada tahun 1991 Green menyempurnakan kerangka tersebut menjadi presede atau proset. Proset atau kata lain harus dilakukan dengan secara bersama-sama dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Preset digunakan pada fase diagnosa masalah, penetapan prioritas masalah, dan tujuan program, sedangkan proset digunakan untuk menetapkan sasaran, kriteria kebijakan, serta implementasi dan evaluasi. Berikut gambaran, yaitu langkah-langkah preset dan preset. Fase 1. Diagnosa sosial. Diagnosis sosial adalah proses menentukan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidup dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi dan desain sebelumnya. Fase 2 yaitu diagnosis epidemiologi. Fase ini dicari faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Pada fase ini harus diidentifikasi siapa atau kelompok mana yang terkena masalah kesehatan, umur, jenis kelamin, lokasi, suku, dan lain-lain. Bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah kesehatan tersebut, dan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut. Fase 3.
Diagnosis perilaku dan lingkungan. Fase ini selalu diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Di sini, seorang perencana harus dapat membedakan antara masalah perilaku yang dapat dikontrol individual maupun melalui institusi. Fase 4. Diagnosis pendidikan dan organisasional. Determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat dapat dilihat dari faktor sebagai berikut. 1. Faktor predisposisi seperti pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini seseorang. 2. Faktor kemungkinan, yaitu faktor lingkungan yang dapat memfasilitasi perilaku seseorang. Dan faktor ketiga yaitu faktor penguat, seperti perilaku yang lain berpengaruh tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, orang tua yang dapat mendorong untuk berperilaku. Dan yang terakhir adalah fase 5. Diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan peraturan adalah penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta undang-undang, dan organisasi adalah kegiatan pemimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Dan selanjutnya yaitu data masyarakat yang dibutuhkan oleh seseorang. Perencanaan promosi kesehatan dapat berasal dari beberapa sumber seperti 1. Dokumen yang ada. 2. Langsung dari masyarakat, di mana kita bisa mendapatkan data mengenai status kesehatan masyarakat, perilaku kesehatan, dan determinan dari perilaku tersebut. 3. Petugas kesehatan di lapangan. Dan 4. Tokoh masyarakat. Dan selanjutnya yaitu cara pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah 1. Key Inform Approach. Informasi yang diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam atau focus group sangat menolong untuk memahami masalah yang ada. 2. Community Forum Approach. Melalui forum diskusi, di sini Health Approach, bersama-sama masyarakat mendiskusikan masalah yang ada. 3. Sample Survey Approach. Cara ini yang paling valid dan akurat karena kesalahan bisa diseleksi, namun cara ini cara yang paling mahal. Metode ini diterapkan wawancarai dan observasi. Selanjutnya, menetapkan prioritas masalah, yaitu dengan langkah yang ditempuh. 1. Menentukan status kesehatan masyarakat. 2. Menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. 3. Menentukan hubungan antara status kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan yang keempat, menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat, yaitu meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku yang kepercayaan yang dianut. Selanjutnya yaitu dalam penentuan prioritas masalah kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya. 2. Pertimbangan politis. Dan 3. Sumber daya yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan komponen kesehatan. 1. Menentukan tujuan. Pada dasarnya tujuan dapat dipromosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. 2. Peningkatan perilaku masyarakat yang ada akhirnya akan mempengaruhi terhadap. Dan 3. Peningkatan status kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan promosi kesehatan dibuat dengan syarat: 1. Spesifik atau fokus. 2. Measurable atau dapat diukur. 3. Appropriate atau tepat. 4. Reasonable atau masuk akal atau layak. Dan terakhir, tempo. 2. Menentukan sasaran promosi kesehatan. Sasaran dalam promosi kesehatan adalah individu, kelompok, maupun keduanya. 3. Menentukan isi promosi kesehatan. Isi promosi kesehatan harus dibuat sederhana mungkin sehingga mulai dipahami oleh sasaran. Bila perlu, isi pesan dibuat dengan menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga
sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut memang benar-benar ditujukan untuknya, yang sebaiknya akibatnya sasaran mau melakukan isi pesan tersebut. 4. Metode. Menentukan metode. Promosi atau pendidikan kesehatan juga sebagai suatu proses di mana proses pendidikan kesehatan yang menuju tercapainya tujuan promosi, yakni perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu metode promosi. 1. Individual atau bimbingan dan penyuluhan serta interview. 2. Kelompok, ceramah, seminar, diskusi kelompok, curah pendapat dan lain-lain. Dan yang kelima, menentukan media. Promosi kesehatan adalah sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Tujuan media promosi kesehatan: mempermudah menyampaikan informasi, menghindar kesalahan persepsi. 3. Memperjelas informasi. 4. Mempermudah pengertian. 5. Mengurangi komunikasi yang verbalistik. Dan 6. Memperlancar komunikasi. Selanjutnya itu yang ke-6, menyusun rencana evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi sebagai suatu proses yang memungkinkan administrator mengetahui hasil programnya dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Dan yang ke-7, menyusun jadwal pelaksanaan merupakan penjabaran dari waktu, tempat, dan pelaksanaan yang biasa disajikan dalam bentuk Gantt. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.